morning everybody. How are you today? Yeah, fine. Miss Lia fine, so thank you. Let's sing together. Good morning, and how are you? Just fine. Good morning, and how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody. How are you? Just fine. Oke, sebelum kita belajar, kita mau berdoa. My right hand's my left hand, they all have fingers. You stretch your arms, bend the elbows, run and run your wrist. Swing to your front, have your nail club, and then claps your hands. And then claps your hands. Open and close, open and close. Claps your hands. Open and close, open and close. I'm ready to pray. Put your hand together in front of you. Close your eyes and nod your head. Repeat after Miss Lia, please. Dear God, thank you for the beautiful morning. Thank you for our teachers and friends. Now that we are ready to study, please bless us so we can study well. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang binatang amfibi dan reptil. Hah? Binatang apa itu? Ya, binatang amfibi itu punya ciri khas. Dia adalah binatang yang bisa hidup di dua alam. Jadi bisa hidup di darat, juga bisa hidup di air. Sedangkan binatang reptil itu adalah binatang yang jalannya melata. Kemudian seluruh tubuhnya dipenuhi oleh sisik. Iya. Nah, salah satu binatang reptil yang akan Miss Lia bikin sebuah lagu adalah binatang yang jalannya melata. Ya, kemudian atau merayap ya. Binatang yang jalannya merayap, kemudian dia punya rumahnya di punggungnya. Ayo, binatang apa itu? Iya, binatang kura-kura. Nah, sebelum belajar kita bernyanyi bersama. Gini lagunya. Kura-kura, kenapa jalanmu lambat? Apa tidak dapat lebih cepat? Kura-kuranya menjawab, bagaimana aku bisa berjalan cepat? Beban di pundakku amat berat. Nah, itu dia. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang amfibi dan reptil. Cek kita, jangan kemana-mana ya. Ya, temanya masih tentang binatang, subtema amfibi dan reptil. Apa yang dinamakan amfibi? Amfibi adalah binatang yang bertulang belakang dan hidup di dua alam, di air dan di darat. Nah, umumnya amfibi ini telurnya diletakkan di tempat yang lembab. Nah, ini adalah ciri-ciri dari amfibi, yaitu kulitnya berlendir, kemudian dia berkaki 4. Di sela-sela jarinya ada selaput untuk memudahkan dia saat berada di air. Nah, pernafasan amfibi saat menjadi kecebong menggunakan insang, lalu saat dewasa dia menggunakan paru-paru. Mata amfibi ada selaputnya loh, jadi bisa terlindungi saat menyelam. Nah, ini dia kodok dan kata yang termasuk dalam golongan amfibi. Nah, setelah melihat gambar kodok dan kata, ayo apa coba perbedaan di antara keduanya? Nah, ini dia, what's the difference between frogs and tooth? Nah, kata dalam bahasa Inggris itu disebut dengan frog, sedangkan kodok itu disebut dengan tooth. Nah, kata ini biasanya berkulit licin dan kaki bagian belakang itu agak panjang sehingga mudah untuk melompat tinggi. Untuk kodok itu kulitnya berbintil-bintil dan dia kaki bagian belakangnya agak pendek sehingga dia tidak pandai untuk melompat tinggi. Nah, ini ciri-ciri detailnya. Untuk kulit, kata itu lebih lembab dan berlendir dan banyak sekali macam warnanya. Kemudian untuk kodok, kulitnya itu agak berbintil-bintil dan cenderung kering dan biasanya warnanya kecoklatan. Nah, dalam segi bentuk telur untuk kata itu bergerombol seperti anggur, sedangkan kodok memanjang mirip rantai. Dalam segi bentuk tubuh, kata memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis, sedangkan kodok terlihat gendut.
Dalam hal bentuk jari, kata ujung jari berbentuk bulat kecil yang digunakan untuk menempel di pohon. Sedangkan jari kodok mirip cakar digunakan untuk menggali tanah. Bagian tungkai kata lebih kuat dan lebih panjang, sedangkan kodok lebih pendek. Dan cara bergerak kata itu melompat dan jarang sekali merangkak, sedangkan kodok lebih sering merangkak. Kata itu tidak beracun loh, tapi kodok adalah binatang yang beracun. Untuk habitatnya, kata hidup di pohon, sungai, danau, dan rawa, serta sawah, sedangkan kodok hidup di tepi sungai, sekitar rumah, dan di sekitar kayu-kayu yang lapuk. Ini dia bagian luar dari tubuh kata, di pause ya. Kemudian ini bagian dalam dari tubuh kata. Nah, ini dia daur hidup kata, dari telur ke cebong, kata muda, kemudian kata dewasa. Nah, selain paru-paru, sistem pernafasan hewan amfibi itu juga unik loh teman-teman. Nah, ini dia ada 4 alat pernafasan yang digunakan oleh amfibi. Nah, yang pertama adalah insang. Saat menjadi beruduk, kodok atau kata bernafas dengan menggunakan insang. Lalu kemudian saat dewasa, kodok bisa bernafas dengan menggunakan kulit loh. Nah, makanya kulitnya menjadi lembab. Lalu juga bisa menggunakan mulut sebagai jalan masuk udara. Nah, ini dia juga bisa menggunakan paru-paru. Lalu apa sih makanan kodok atau kata? Ayo, siapa yang tahu? Secara umum, kodok atau kata memakan hampir semua hal yang bisa mereka masukkan ke dalam mulut mereka. Seperti jangkrik, lalat, cacing, laba-laba, belatung, bekicot, dan sibuk. Ini dia macam-macam dari kata. Wah, warnanya lucu-lucu ya. Nah, setelah kita membahas tentang amfibi, selanjutnya kita akan membahas tentang reptil. Apa ya yang dinamakan dengan reptil? Nah, reptil adalah binatang yang melata atau merayap, kemudian di seluruh tubuhnya dipenuhi oleh sisik. Nah, contoh yang pertama dari reptil adalah cicak. Ayo, siapa yang pernah lihat cicak? Siapa yang tahu lagunya cicak? Iya, ini dia binatang cicak. Cicak adalah hewan reptil yang bisa merayap di dinding atau di pohon ya. Panjangnya biasanya seukuran 10 cm. Cicak itu sering keluar di malam hari karena mereka mencari makan. Lalu di siang hari mereka bersembunyi. Nah, untuk kaki, dia mempunyai 4 kaki yang ditumbuhi rambut-rambut halus sehingga mereka bisa memanjat dinding tanpa terjatuh. Kemudian ekor cicak ini bisa putus loh jika dia dalam bahaya. Kemudian bisa tumbuh kembali. Nah, ini dia bagian-bagian dari tubuh cicak. Makanan cicak apa ya teman-teman? Iya, cicak makanannya itu adalah nyamuk, lalat, serangga kecil lainnya seperti jangkrik atau laron. Nah, daur hidup cicak itu sama dengan kadal ya, dari telur, cicak muda, kemudian cicak dewasa. Reptil selanjutnya adalah kadal. Siapa yang pernah lihat kadal? Nah, biasanya ini gesit sekali ya larinya ya. Begitu kita melihat dia langsung hilang. Nah, kadal adalah kelompok reptilia bersisik dan berkaki 4. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tubuh kadal. Lalu daur hidup kadal seperti ini, sama dengan cicak ya. Tadi telur, kadal muda, kemudian kadal dewasa. Dan makanan kadal apa ya? Nah, kadal itu makannya sama dengan cicak, yaitu berupa serangga. Tetapi kadal juga bisa memakan sesama kadal loh. Reptil selanjutnya adalah kura-kura. Nah, kura-kura, kenapa jalanmu lambat? Apa tidak dapat lebih cepat? Bagaimana ku bisa berjalan cepat? Beban di pundakku amat berat. Nah, kura-kura merupakan salah satu jenis hewan purba yang keberadaannya masih ada loh sampai sekarang. Nah, ini dia bagian dari tubuh kura-kura. Saat bertelur, kura-kura akan menyimpan telurnya di dalam pasir, kemudian dia timbun, lalu akan menetas dengan bantuan sinar matahari. Kira-kira begini ya alurnya. Siapa yang tahu makanan kura-kura? Iya, makanan kura-kura itu berupa siput, cacing, serangga, atau buah dan sayuran loh.
Nah, ini dia, ternyata ada nama lain ya yang bentuknya sama dengan kura-kura, yaitu penyu atau terapin. Ini macam-macam dari kura-kura. Wah, cangkangnya beda-beda ya. Reptil selanjutnya adalah buaya. Iya, buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Giginya bergerigi. Kemudian ini termasuk hewan yang sangat buas ya. Nah, ini dia bagian dari tubuh buaya. Kemudian daur hidup buaya sama dengan kadal, yaitu dari telur buaya muda kemudian ke buaya dewasa. Apa makanan buaya? Nah, buaya ini makan hewan-hewan yang bertulang belakang loh, seperti ikan, reptil, mamalia, kadang-kadang juga memangsa seperti siput, kemudian cumi-cumi dan lain sebagainya. Binatang reptil selanjutnya adalah ular. Siapa yang pernah ketemu dengan ular? Ih, hati-hati ya. Nah, ular ini adalah jenis reptil yang tidak berkaki dan bertubuh panjang, dan bagian tubuhnya semuanya bersisik. Kemudian ini adalah bagian dari tubuh ular. Apa ya makanan ular? Ih, siapa yang tahu? Nah, ular adalah sejenis binatang karnivora yang memangsa segala jenis hewan yang lebih kecil dari dirinya. Bahkan binatang yang lebih besar dia mampu loh untuk memangsanya. Ini dia daur hidup dari ular. Kemudian ini adalah macam-macam ular. Wih, banyak ya macam-macamnya ya. Hati-hati ya kalian kalau ketemu ular ya. Langsung lari ya, tidak diganggu. Kemudian ini adalah macam-macam dari ular. Tuh, warnanya cantik. Sekian penjelasan tentang reptil dan amfibi. Nah, saat daring nanti kita akan membuat kolase dari kulit telur puyuh. Nah, ini Miss Lia membuat kolase kura-kura dari kulit telur puyuh dan dimodifikasi bersama apa ini? Beras merah. Kalian boleh ya memilih bahan-bahan yang lain untuk dijadikan kolase kura-kura. Teman-teman, tadi siapa yang sudah nonton videonya Miss Lia? Tadi Miss Lia sudah menjelaskan tentang binatang amfibi dan binatang reptil. Nah, nanti kalau kalian kurang paham bisa diulang-ulang ya videonya ya. Oke. Nah, untuk tugasnya tadi sudah dijelaskan sedikit. Kita akan membuat kolase dengan menggunakan cangkang telur puyuh untuk membuat apa? Cangkangnya apa? Kura-kura. Nanti boleh dibantu sedikit oleh mama. Nanti kita waktu daring akan menyempurnakan sedikit ya. Jadi di rumah sudah dibuat separuhnya. Bisa? Atau sepertiga. Nah, yuk kita semangat untuk membuat hasil karya. Kemudian kita akan mengakhiri video ini dengan berdoa bersama. My right hand, my left hand, they all have fingers. You stretch your arms, bend the elbows, run and run your wrist. Swing to your front, have your nail clove, and then clap your hands, and then clap your hands. Open and close, claps your hands. Open and close, I'm ready to pray. Kita akan berdoa bersama. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Ikuti Miss Lia ya. Dear God, thank you for helping us in our lesson. Now that we are ready to say goodbye, please protect us every day. Amin. Kita silangkan tepuk, pegang paha, tepuk, silang. Bisa ya? It's time to say goodbye. It's time to say goodbye. See you next time. 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 Okay, bye bye everybody. See you next time. Sayang.